Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu, Bapak dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2003. Perkenalkan, nama saya Marliana SPD, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 di LPTK Universitas Negeri Surabaya tahun 2023 dengan nomor peserta 201503454087. Saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 2 Lambu. Pada kesempatan ini saya berkesempatan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sini saja. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, hadir semua. Ya, alhamdulillah rajin ya. Ya, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang tekanan darah. Nah, pertanyaan Ibu sekarang, sebutkan apa saja yang mempengaruhi tekanan darah. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya. Tekanan darah merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh lansia. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah yaitu faktor nutrisi, faktor psikologi, faktor aktivitas fisik, dan kualitas tidur. Adapun faktor risiko yang diakibatkan perilaku tidak sehat dari penderita hipertensi antara lain: 1. Merokok, 2. Diet rendah serat, 3. dislipidemia, 4. Konsumsi garam berlebih, 5. Kurang aktivitas fisik, 6. Stres, dan 7. Berat badan berlebih atau kegemukan. Ya, tepuk tangan. Pertanyaan kedua, bagaimana mekanisme tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya. Dalam peredaran darah sistematis, vertikal kiri memompa darah kaya oksigen ke arteri utama atau aorta. Lalu darah mengalir dari aorta ke arteria yang lebih besar dan lebih kecil. Kemudian masuk ke jaringan kapiler. Selanjutnya di dalam jaringan kapiler, darah akan melepaskan nutrisi, oksigen, dan zat-zat penting lainnya. Ya, tepuk tangan. Ya, pada pertemuan kali ini kita Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat mendeskripsikan mekanisme peredaran darah, tekanan darah. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis frekuensi denyut nadi, berbagai model aktivitas dan jenis kelamin. Nah, materinya adalah perbedaan sistostolik dan diastolik. Tekanan sistostolik adalah tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan diastolik adalah tekanan saat jantung berelaksasi sebelum kembali memompa darah. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan 2 referensi video. Nah, video referensi video pertama tentang pembelajaran tekanan darah manusia. Kalian bisa mengamatinya di HP kalian.
Ya, sekarang pegang HP, masukkan linknya, kalian amati. Dan yang kedua adalah frekuensi denyut nadi. Ya, kalian amati dulu frekuensi referensi pembelajaran tekanan darah. Silakan lihat HP masing-masing. Sudah? Sekarang referensi kedua, frekuensi denyut nadi. Sudah? Sudah? Ya, Ibu lanjut. Ibu akan membagikan LKPD. Di LKPD itu terdapat tahap-tahap bagaimana cara mempraktek menghitung frekuensi denyut nadi. Sebelum Ibu akan mendemonstrasikan cara menghitung frekuensi denyut nadi, Ibu akan menyampaikan denyut nadi itu sendiri adalah ukuran mengetahui beberapa kali pembuluh darah arteri mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit, respon sebagai respon terhadap jantung. Silakan satu orang untuk maju. Biar Ibu akan memberikan contoh demonstrasi bagaimana cara menghitung. Ya. Perhatikan semuanya ya. Pegang tangan temannya nanti pas kalian akan melakukan praktikum menggunakan, lihat gambar di depan. Ya. Di sana kalian akan mendeteksi bagaimana denyut nadi di pergelangan tangan kalian. Kalau terasa ada denyutan, kalian hitung selama 1 menit. Normalnya denyut nadi itu antara 60 sampai 100 denyutan ya. Itu normal. Kalau lebih berarti termasuk penyakit hipertensi. Ya, terima kasih Gali. Sekarang kalian mendiskusikan bersama temannya dengan tahap-tahap yang ada di LKPD dan diskusikan soal yang ada di LKPD. Silahkan kerjakan. Ayo. Pertama dalam posisi duduk. Santai, ayo. Gomi amatilah. Tolong amati Gali. No, ya. Ayo diamati. Tengah-tengah. Iya. Ya seperti yang di dalam tadi ya. Iya. Tulis nama di itu, nama. Ya, namanya Mala atau nama kalian jumlah. Baru itu dihitung, tulis nama kelompok kalian, terus berapa denyut nadinya dalam posisi duduk santai, ya dihitung. Bisa. Kalau ada denyutan baru hitung, pakai stopwatch yang ada di HP. Oke. Ya hitung Safira. Keluarin HP-nya. Ayo Rahmi, hitung. Nanti kasih tahu temannya ya. Denyut nadinya dihitung. Pakai 2 jari Rahmi. Ya, pertama dalam posisi duduk santai. Berapa jumlah denyut nadinya? Angga dalam 1 menit. Berarti ulang lagi, kurang itu. Iya, berarti kurang darah Ruby ya? Gak apa-apa.
Coba dihitung ulang lagi. Ya, semua temannya ya. Seperti tadi Dinda. Pakai ibu jari kalau memang nggak bisa pakai dua jari. Ada rasa denyutannya? Ada. Nah, hitung pakai stopwatch selama 1 menit. Stopwatch lain au mana jam. Coba stopwatch. Nah, itu. Hitung dalam 1 menit. Kalau sudah sampai 60 sampai 100 itu normal ya. Begitu juga dengan posisi berdiri, jalan santai di depan kelas, dan berlari di depan kelas kita ini nanti ya, dihitung denyut nadinya. Oke, silakan kerjakan. Nanti lagi periksa teman yang lain lagi. Kalau sudah di posisi duduk santai, lanjut ke posisi berdiri lagi. Ayo diperiksa lagi. Ya, berdiri, hitung. Dimatiin, lanjut lagi nanti. Ayo, anu aja Rahmi aja dulu. Periksa denyut nadinya di mana tuh. Ntar dulu. Pegang. Ada nggak denyutannya? Ada? Ada? Ada denyutan? Fatima jalan. Ayo, nanti akan diperiksa nanti ya, kalau sudah jalan santai akan diperiksa ya denyut nadinya ya. Putar sekeliling ini. Ya, mulai dari situ putar. Ya, jalan santai. Lagi 1 kali. Ya, langsung di sana diperiksa. Periksa denyut nadinya. Muji, lari lagi. Ayo, lari keliling kelas. Yuk, lari. 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 Lari, Muji. Iya, up. Ayo. Ayo Rahmi. Periksa lagi. Iya, denyut nadinya Muji setelah berlari. Oke, dihitung berapa? Ya, tekan, hitung. Oke. Ayo. Lari. Ya. 1 kali. Ayo diperiksa denyut nadinya. Eki, cepat. Jalan, Eki jalan. Sebentar. Ya, jalan santai. Ya, setelah kalian melakukan praktikum menghitung denyut nadi, kalian diskusikan soal yang ada di LKPD. Soalnya. Ya. Oke.
Ini soalnya di LKPD diskusikan. Ya. Oke. Nah, jangan lupa diskusikan. Ya, soal yang ada di LKPD. Jangan lupa diskusikan soal yang ada di LKPD. Sudah. Pinjam dulu ini nanti ya. Kelompok mana yang akan maju dulu mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo, maju semua. Berdiri di depan. Paling ujung. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, berdasarkan analisis percobaan, bagaimana perbandingan frekuensi rata-rata denyut nadi berdasarkan jenis kelamin? Jelaskan. Baik, kami akan menjelaskannya. Frekuensi denyut jantung wanita lebih banyak dan cepat dari pria karena anatomi jantung wanita lebih kecil, sehingga untuk menyeimbangkan kebutuhan aliran darah denyutnya lebih cepat. Pengukuran denyut nadi kaitannya dengan aliran darah jantung. Semakin cepat, maka kebutuhan oksigen di dalam darah meningkat. Peningkatan denyut jantung dipengaruhi oleh salah satunya jenis kelamin. Rata denyut nadi istirahat laki-laki pada umur 21 sampai 28 tahun adalah 73 denyut per menit, sedangkan anak perempuan sebesar 80 denyut per menit. Orang laki-laki pada usia tua yaitu 70 sampai 77 tahun mempunyai rata-rata frekuensi denyut nadi istirahat 67 denyut per menit, sedangkan perempuan 81 denyut per menit. Orang yang terbiasa berolahraga seperti para atlet biasanya memiliki denyut jantung normal yang lebih rendah, yakni sekitar 40 kali per menit. 2. Makin tinggi intensitas aktivitas kita, maka denyut jantung juga akan meningkat. Denyut jantung saat kita berjalan akan lebih tinggi daripada saat kita beristirahat, dan denyut jantung saat kita berlari akan lebih tinggi daripada saat kita berjalan. Soal kelima, berdasarkan analisis percobaan, apakah ada perbedaan hasil pengukuran denyut nadi dilakukan pada lengan kanan dan kiri? Baik, hasil ujian beda rata tekanan sistolik dan diastolik dari 31 responden menunjukkan tidak adanya perbedaan rata-rata hasil pengukuran tekanan darah pada lengan kanan dan kiri. Namun, setiap orang memiliki kisaran detak jantung normal yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kondisi seperti faktor usia, kesehatan fisik maupun mental, konsumsi obat-obatan tertentu dan lainnya. Ya, dari hasil presentasi teman ini ada pertanyaan? Ya, silakan. Berdasarkan hasil analisis percobaan yang Anda lakukan, apa hubungan antara denyut nadi dengan aktivitas yang dilakukan? Ya, silakan. Baik, kami akan menjawab. Sangat erat kaitannya antara denyut nadi dengan aktivitas jasmani ataupun olahraga dan bekerja. Yang menjadi catatan penting adalah nadi akan naik ketika terjadi aktivitas jasmani. Ya, apakah jawabannya? Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1.
denyut nadi lebih dari jumlah denyut nadi normal, dapat disebut sebagai penyakit hipertensi atau penyakit darah tinggi karena dipengaruhi dari pola hidup yang tidak sehat. Ya, setelah kalian melakukan diskusi, melakukan praktikum, kalian bisa menyimpulkan pembelajaran kalian hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya. Saya bisa simpulkan pembelajaran hari ini adalah 1. Tekanan darah. Ternyata tekanan darah dapat meningkat apabila pembuluh darah mengalami penyempitan dan pompa jantung menguat. Sedangkan detak jantung adalah hitungan kecepatan berapa kali jantung memompa darah dalam 1 menit. Detak jantung akan meningkat ketika kebutuhan oksigen yang terkandung dalam darah di jaringan tubuh juga meningkat. 2. Denyut nadi. Menghitung denyut nadi adalah untuk mengetahui jumlah denyut nadi atau kardiovaskular dalam 1 menit. Menghitung denyut nadi dilakukan bersamaan dengan pengukuran suhu. Seseorang yang denyut nadinya dihitung harus dalam keadaan beristirahat, baik berbaring ataupun duduk. Ya, tepuk tangan untuk teman. Ya, kita sudah mengambil kesimpulan. Dari kesimpulan itu kita akan melakukan pembiasaan di mana kita harus menjaga pola hidup kita untuk makan makanan sayuran, biji-bijian, dan makanan yang seimbang, olahraga yang teratur untuk menjaga tekanan darah kita ya. Nah, selanjutnya adalah Ibu akan membagikan refleksi. Ibu akan membagikan refleksi. Di refleksi ini, apakah saya sudah mengerti perbedaan frekuensi denyut laki-laki dan perempuan? Kalian tinggal menjawab ya atau tidak ya. Silahkan yang di siswa saja ya. Ya. Sudah selesai? Ya, kumpulkan. Sudah semuanya? Terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan melakukan evaluasi menggunakan soal post-test ya. Silakan kalian kerjakan isi pilihan ganda yang Ibu bagikan. Ya, silakan kerjakan. Sudah selesai? Ya, silakan dikumpulkan. Sebelum kita menutup acara ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Ya, dengan berakhir pembelajaran kita ini, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.